Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, pada sesi kali ini kita akan mengkaji tentang pemikiran Kunto Wijoyo terkait dengan objektifikasi Islam atau objektifikasi ilmu-ilmu di dalam Islam. Pada sesi kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah biografi Kunto Wijoyo, kemudian yang kedua asumsi dasar objektifikasi Islam menurut Kunto Wijoyo, dan yang ketiga adalah sekilas tentang teori sosial profetik Kunto Wijoyo. Pertama kita akan membahas tentang biografi Profesor Kunto Wijoyo. Jadi Profesor Kunto Wijoyo ini adalah seorang guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada. Dia adalah seorang PhD dalam bidang sejarah dan lulusan dari Universitas Columbia, termasuk S1 dan S2-nya adalah di bidang ilmu sejarah. Dan Profesor Kunto Wijoyo ini adalah orang asli Indonesia, kelahiran Klaten. Dia lahir pada tahun 1943 dan wafat pada tahun 2005. Pada tahun 2003, Profesor Kunto Wijoyo ini menerbitkan satu buku yang berjudul Islam sebagai Ilmu. Dan buku ini edisi pertamanya diterbitkan pada tahun 2003. Buku Islam sebagai Ilmu ini adalah buku yang kemudian banyak dibahas karena di dalamnya nanti membahas tentang paradigma Kunto Wijoyo tentang objektifikasi Islam. Meskipun Kunto Wijoyo ini adalah seorang sejarawan dari sisi pendidikan formalnya, tapi dia juga dikenal sebagai seorang sastrawan, dikenal sebagai seorang budayawan, dan juga seorang cendekiawan muslim. Karena selain dia menulis beberapa kajian tentang keislaman, dia juga seorang aktivis di organisasi Muhammadiyah. Kemudian kita akan masuk kepada asumsi dasar objektifikasi Islam menurut Kunto Wijoyo. Jadi objektifikasi Islam Kunto Wijoyo ini sebenarnya adalah kritik atas gagasan islamisasi ilmu yang dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Naqib Al-Atas. Sebagaimana yang sudah kita kaji pada sesi yang sebelumnya, pikiran Najib Al-Atas ini kan didasarkan pada asumsi dasar bahwa ilmu itu tidak netral. Jadi ilmu itu tidak netral. Kenapa ilmu tidak netral? Karena ilmu itu adalah turunan dari filsafat. Dan filsafat itu adalah turunan dari worldview atau pandangan hidup, pandangan dunia. Dan pandangan dunia ini di sini mencangkup ideologi, kebudayaan, termasuk agama. Maka karena filsafat itu diturunkan dari pandangan dunia sebuah masyarakat dan ilmu itu adalah turunan dari filsafat, maka ilmu ini tidak netral. Ilmu mengandung unsur agama tertentu, ilmu mengandung unsur ideologi tertentu, ilmu mengandung unsur bahkan unsur kebudayaan tertentu. Maka menurut Najib Al-Atas dan menurut Ismail Al-Faruqi, yang namanya ilmu itu kalau diterapkan di dunia Islam, ilmu-ilmu barat kalau diterapkan di dunia Islam itu harus melalui islamisasi. Islamisasi itu artinya ilmu-ilmu itu diislamkan dulu, disesuaikan dulu dengan teks wahyu. Itu ya, itu gagasan dari islamisasi ilmu. Sehingga konteks atau realitas ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini yang rata-rata dari barat itu harus disesuaikan dengan teks. Disesuaikan dengan teks itu artinya disesuaikan dengan wahyu. Dari pikiran ini nanti lahir setidaknya ada 2 ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Ismail Al-Faruqi. Yang kedua adalah ilmu pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Najib Al-Atas. Nah, menurut Kunto Wijoyo, seharusnya bukan islamisasi ilmu. Jadi islamisasi ilmu ini dianggap sebagai sesuatu yang reaktif. Jadi Kunto Wijoyo menolak islamisasi ilmu. Yang seharusnya dilakukan itu adalah pengilmuan Islam atau objektifikasi Islam. Jadi bukan ilmu itu diislamkan, tapi justru Islam itu seharusnya yang diilmukan. Nah, itu adalah inti dari
paradigma objektifikasi Islam. Jadi bukan ilmu itu diislamkan, tapi justru Islam itu yang kemudian harus diilmukan supaya objektif. Kuntowijoyo membagi perkembangan keagamaan umat Islam atau umat beragama pada umumnya itu dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan mitos, kemudian tahapan ideologi, kemudian yang paling tinggi adalah tahapan ilmu pengetahuan. Nah, konsep pengilmuan Islam atau objektifikasi Islam itu sebenarnya ikhtiar untuk membawa agama itu pada level kesadaran ilmiah atau ilmu pengetahuan. Agama sebagai mitos itu adalah perkembangan paling awal dari keberagamaan umat manusia. Jadi agama sebagai mitos itu maksudnya adalah misalnya hal-hal yang sifatnya tahayul, sifatnya itu khurafat atau cerita-cerita yang tidak ada rasionalitasnya, sehingga nggak ada faktanya, nggak ada metodenya, nggak ada analisisnya, dan tidak ada tujuannya. Itu agama pada tingkat mitos. Pada tingkat ideologi, agama itu punya sifat yang sifatnya itu punya tujuan rekonstruksi total. Misalkan ada ideologi politik yang berbasis agama, ada ideologi ekonomi yang berbasis agama, ada ideologi pendidikan yang berbasis agama. Nah, menurut Profesor Kuntowijoyo, gagasan islamisasi ilmu itu sebenarnya adalah ideologisasi pendidikan. Jadi bukan benar-benar pure gerakan ilmiah, tapi adalah gerakan ideologis. Itu menurut Kuntowijoyo terhadap gagasan islamisasinya ilmu Najib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, kemudian Kuntowijoyo menggagas namanya objektifikasi Islam. Objektifikasi Islam ini apa? Intinya adalah bagaimana membahasakan ya, membahasakan teks wahyu menjadi teori ilmiah yang objektif. Jadi kalau kepenginnya Kuntowijoyo, yang namanya wahyu itu kan pasti benar. Nah, kebenaran wahyu itu dibahasakan, diinterpretasi, dibahasakan dalam bahasa-bahasa yang sifatnya teoritik, sehingga dia menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Artinya ketika sebuah wahyu itu dibahasakan menjadi teori, menjadi ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu akan dikaji bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh semua umat beragama atau semua umat manusia. Itu pikirannya Kuntowijoyo. Sehingga kalau tadi dalam gagasan islamisasi ilmu itu konteks itu disesuaikan dengan teks, kalau Kuntowijoyo berbeda. Jadi seharusnya itu bukan konteks disesuaikan dengan teks, tapi teks itu atau teks wahyu itu disesuaikan atau dikembangkan ke dalam konteks. Jadi dari teks ke konteks. Ini berkebalikan dengan yang pertama tadi. Kita bandingkan sekarang antara islamisasi ilmu dengan objektifikasi Islam. Jadi kalau secara teori ya, secara ideal pada tataran teorinya ya. Jadi kalau islamisasi ilmu itu kepinginnya semua ilmu-ilmu itu diislamkan, karena ilmu-ilmu itu dari barat semuanya, dari Eropa semuanya, terutama ilmu-ilmu sosial. Jadi nanti akan lahir produknya itu adalah ilmu ekonomi Islam, pendidikan Islam. Kalau politik ya politik Islam, psikologi ya psikologi Islam. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Kuntowijoyo. Karena kalau ilmu ekonomi Islam nanti ada ilmu ekonomi Kristen, ilmu ekonomi Hindu, ada ilmu ekonomi apa. Jadi islamisasi ilmu ini sifatnya kalau kata Kuntowijoyo itu ideologi. Jadi bukan bukan ilmiah. Nah, kalau objektifikasi Islam, gagasannya Kuntowijoyo, itu produknya adalah teori atau ilmu tanpa menonjolkan simbol-simbol agama. Jadi biar objektif gitu ya. Biar objektif. Maka kemudian Kuntowijoyo mengembangkan satu teori sosial ya, yang profetik ya. Teori sosial yang diambil dari teks Al-Qur'an yang sesuai dengan visi kenabian. Nanti teori sosialnya Kuntowijoyo disebut sebagai teori sosial profetik. Dan meskipun begitu, baik islamisasi ilmu atau objektifikasi Islam itu juga belum berkembang pada
taraf perkembangan yang sangat signifikan ya. Secara kenyataannya objektifikasi Islam ini ya baru dikembangkan dalam terapan teori sosial profetik ini yang dikembangkan sendiri oleh Kuntowijoyo. Sedangkan Islamisasi ilmu itu ya baru berkembang pada dua hal sebenarnya, pada ekonomi Islam dan pada pendidikan Islam. Ekonomi Islam dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi, pendidikan Islam dikembangkan oleh Najib Al-Atas. Yang lain-lain belum berkembang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ya tentang kajian teori sosial profetik. Jadi teori sosial profetik atau mungkin disebut juga ilmu sosial profetik ini adalah terapan dari paradigma objektifikasi Islam yang dikembangkan sendiri oleh Kuntowijoyo. Jadi Kuntowijoyo itu punya satu asumsi bahwa ilmu sosial itu harus memiliki tujuan untuk memperbaiki masyarakat. Sekaligus Kuntowijoyo mengkritik dominasi Barat terhadap paradigma ilmu sosial. Jadi paradigma ilmu sosial, paradigma sosiologi itu banyak didominasi oleh kultur Barat atau Eurosentris. Ini sebenarnya hampir sama dengan kritik Najib Al-Atas tadi itu. Nah, kemudian Kuntowijoyo itu kemudian ingin menerapkan objektifikasi Islam tadi dalam teori sosial. Dia mengambil satu ayat dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 ya. Jadi pada surat Al-Imran ayat 110 itu ya dikatakan bahwa umat Islam itu adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Tapi syaratnya 3. Yang pertama adalah amar ma'ruf, yang kedua adalah nahi munkar, yang ketiga adalah tu'minuna billah. Nah, 3 hal ini oleh Kuntowijoyo diinterpretasi menjadi 3 pilar dalam ilmu sosial profetik. Amar ma'ruf itu diinterpretasi menjadi humanisasi. Amar ma'ruf itu artinya orang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu adalah inti dari kemanusiaan. Maka kemudian Kuntowijoyo menginterpretasikan amar ma'ruf ini sebagai humanisasi. Humanisasi itu artinya apa? Secara bahasa humanisasi itu artinya adalah memanusiakan manusia. Jadi supaya manusia itu sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, sesuai dengan fitrahnya. Sekaligus dalam hal ini Kuntowijoyo mengkritik humanisasi Barat ya yang bersifat atau bertendensi pada antroposentris. Menurut Kuntowijoyo humanisasi yang profetik itu adalah humanisasi yang teosentris. Jadi dia bukan hanya humanisasi yang menjadikan manusia sebagai objek, tapi manusia adalah subjek dan manusia itu adalah subjek yang dia bertuhan. Dia sebagai makhluk Tuhan. Jadi teosentris. Yang kedua adalah nahi munkar. Nahi munkar ini secara kebahasaan kan artinya mencegah kepada kemungkaran, keburukan. Keburukan itu apa? Keburukan itu artinya ya kemiskinan. Itu termasuk keburukan. Kemiskinan, kebodohan, kejumudan, kemudian keterjajahan. Nah, sehingga dari nahi munkar ini itu kemudian diinterpretasi, dikonstruksi oleh Kuntowijoyo menjadi sebuah pilar pendidikan profetik, yaitu liberasi. Liberasi itu apa? Membebaskan manusia dari apa? Dari kebodohan, dari keterjajahan, dari kemiskinan, dan dari hal-hal yang buruk lainnya, hal-hal yang mungkar lainnya itu ya. Jadi esensi dari nahi munkar ini adalah pembebasan manusia, memerdekakan manusia. Yang ketiga adalah tu'minuna billah. Ini adalah menjadi dasar atau transendensi ya interpretasinya. Dan ini menjadi dasar dari dua yang pertama tadi, humanisasi dan liberasi. Transendensi itu artinya metafisik ya, artinya di luar logika. Jadi bagaimana manusia itu dia selain punya tujuan-tujuan yang fisik, dia adalah makhluk yang harus mematuhi perintah Tuhan. Jadi transendensi itu artinya memiliki dimensi ketuhanan atau dimensi ukhrawi. Dan teori sosial profetik Kuntowijoyo ini sebenarnya masih bersifat rintisan. Jadi belum utuh sebagai sebuah teori dalam ilmu pengetahuan. Dan pada tahun 2005
Kuntowijoyo wafat. Tapi teori ini kemudian banyak dikaji oleh para cendekiawan muslim di Indonesia, termasuk oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa yang mengambil concern di bidang Islamic Studies ya. Dan kalau menurut beberapa ahli itu teori sosial profetik ini yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo ini belum paripurna, belum final. Kenapa? Karena belum punya metode yang paten. Karena dalam satu kaidah dikatakan ya, namanya paradigma itu disebut sebagai paradigma ketika dia punya metode. Kalau dia belum punya metode, maka paradigma tersebut sifatnya masih abstrak, masih filosofis. Karena masih filosofis, maka dia belum disebut sebagai sebuah paradigma. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu kuliah kita, sesi kita pada kali ini. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.